Bogor dari PSPMF 2017 akan mempresentasikan tentang pengertian sistem aksiomatik, model, dan sifat sistem aksiomatik. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan mind mapping terlebih dahulu. Jadi yang akan dibahas di sini terdiri dari dua pokok utama, yaitu sistem aksiomatik dan model. Jadi kita bisa lihat bahwa dari metode aksiomatik dia ada tanda panah ke bawah menuju sistem aksiomatik. Artinya sistem aksiomatik ini terbentuk karena adanya metode aksiomatik. Jadi sistem aksiomatik juga terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama aksioma, yang kedua pengertian pangkal, dan yang ketiga adalah teorema. Di sini kita lihat bahwa teorema ini ada di bawah aksioma dan pengertian pangkal. Ini artinya bahwa teorema merupakan hasil dari aksioma dan pengertian pangkal atau konsekuensi dari aksioma dan pengertian pangkal. Dengan kata lain, untuk membuktikan suatu teorema kita memerlukan aksioma dan pengertian pangkal. Di sini juga akan dibahas tentang macam-macam sistem aksioma, sifat sistem aksiomatis, syarat, dan contoh dari sistem aksiomatis. Dan juga akan diberikan suatu model yang dapat menginterpretasikan sistem aksiomatis yang diberikan. Topik yang pertama adalah tentang pengertian sistem aksiomatik. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa metode aksiomatik itu membentuk suatu sistem aksiomatik. Jadi metode aksiomatik merupakan prosedur untuk menunjukkan atau membuktikan sesuatu melalui penelitian, pengamatan, trial error, atau penajaman intuisi yang dilakukan secara benar. Dari metode aksiomatik maka terbentuklah suatu sistem aksiomatik. Jadi sistem aksiomatik ini merupakan sistem yang disusun melalui urutan, pengertian, dan penjabaran yang jelas atau logis. Suatu dalil harus dibuktikan dari dalil yang sebelumnya, dan pada dalil yang pertama harus dibuktikan dari pengertian pangkal dan aksioma. Jadi jika dalam suatu sistem aksiomatik terdapat beberapa teorema, maka teorema yang terakhir atau teorema yang terakhir ditemukan, dia harus tidak boleh menentang teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Nah, dan teorema yang pertama kali ditemukan itu harus dibuktikan dari pengertian pangkal dan aksioma. Di sini akan saya jelaskan perbedaan antara pengertian pangkal dan aksioma. Jadi pengertian pangkal ini adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan, namun diterima sebagai sebuah kesepakatan. Contohnya banyak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya titik, garis, ada bidang juga, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya aksioma, dia itu tidak perlu dibuktikan dan sudah diterima sebagai suatu kesepakatan, dan dia harus diasumsikan sebagai sesuatu yang bernilai benar. Jadi aksioma ini digunakan untuk membuktikan atau memberikan bukti atas suatu pernyataan matematika. Baik, yang selanjutnya adalah syarat-syarat suatu sistem aksiomatik. Jadi ada 3. Yang pertama adalah syarat konsistensi. Tidak mungkin menyimpulkan suatu teorema dari aksioma tersebut yang bertentangan dengan aksioma atau teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa jika ada suatu teorema yang baru, maka dia tidak boleh menentang teorema yang ada dan sudah dibuktikan sebelumnya. Yang kedua adalah independen. Suatu aksioma tidak dapat disimpulkan dari aksioma yang lainnya secara logika. Dengan kata lain, jika dalam suatu sistem aksiomatis terdapat 2 atau lebih aksioma, maka dia tidak boleh, maksud saya aksioma-aksioma tersebut tidak dapat dihubungkan atau dikaitkan secara logika karena mereka sifatnya itu independen. Dan yang ketiga adalah lengkap. Tidak mungkin menambahkan suatu aksioma yang konsisten dan independen tanpa harus menambahkan pengertian pangkal baru. Artinya ketika dalam suatu sistem aksiomatis kita menambahkan suatu aksioma, maka kita secara otomatis juga akan menambahkan pengertian pangkal baru. Jadi pada suatu sistem aksiomatis, pengertian pangkal maupun aksioma bersifat abstrak sehingga agak sulit untuk dimaknai. Oleh karena itu diperlukan untuk membuat suatu interpretasi terhadap sistem tersebut yang disebut sebagai model. Seperti yang kita lihat pada mind mapping tadi, ada model yang digunakan untuk menginterpretasikan suatu sistem aksiomatis yang dibuat agar lebih mudah untuk dipahami. Jadi contoh penggunaan sistem aksiomatis ini adalah digunakan oleh Euclid
dalam menyusun 13 jilid bukunya. Salah satu diantaranya adalah pada bukunya yang berjudul Elements, yang memuat 23 definisi dan 5 postulat. Yang selanjutnya adalah klasifikasi dari aksioma. Di sini ada 3, yaitu yang pertama material, yang kedua formal, yang ketiga diformalkan. Kita lihat yang pertama, yaitu material. Unsur dan relasi dikaitkan langsung dengan realitas atau materi yang dianggap sudah diketahui. Sebagai contohnya, mungkin bisa kita lihat pada himpunan bilangan real. Dengan operasi penjumlahan itu merupakan suatu grup. Ini kita pelajari pada struktur aljabar. Nah, jadi himpunan bilangan real itu merupakan unsur yang sudah kita ketahui secara bersama-sama, dan itu merupakan suatu materi, dianggap suatu materi atau realitas yang sudah dekat dengan kehidupan kita. Yang kedua adalah formal. Formal ini maksudnya unsur yang dikosongkan dari arti tetapi masih memungkinkan adanya unsur atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa. Contohnya adalah grup G dengan operasi penjumlahan disebut grup, dan G ini diformalkan. Maksud saya G ini merupakan unsur yang dikosongkan dari arti. Artinya dia tidak hanya, contohnya dia tidak hanya terbatas pada suatu bilangan, berarti G ini dikosongkan dari arti. Dan yang selanjutnya sebagai dampaknya adalah ada klasifikasi aksioma yang diformalkan. Semua unsur termasuk tanda logika dikosongkan dari makna, sedemikian sehingga semua unsur diperlakukan sebagai simbol belaka. Jadi di sini tadi kita punya grup G dengan operasi penjumlahan, karena tadi kita buat bahwa G ini merupakan bukan hanya terbatas pada suatu bilangan. Secara otomatis tanda atau operasi penjumlahan ini juga hanya merupakan suatu simbol belaka. Di sini akan saya jelaskan tentang macam-macam sistem aksioma. Ada istilah tak terdefinisi, ada istilah terdefinisi, ada aksioma, dan ada teorema. Kita lihat di sini pada istilah tak terdefinisi merupakan istilah dasar yang digunakan untuk membangun istilah lain. Contohnya adalah himpunan, titik, garis, dan bidang. Sedangkan istilah terdefinisi merupakan istilah yang dirumuskan dari istilah dasar sehingga mempunyai arti tertentu dan perumusannya menjadi suatu pernyataan yang benar. Jadi ini biasa disebut sebagai definisi. Jadi ciri-ciri definisi yang baik bisa kita lihat ada 4 poin. Yang pertama adalah jelas, tepat, dan mempunyai satu makna. Yang kedua adalah hanya menggunakan istilah dasar atau yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga bersifat konsisten, dan yang keempat jangkauannya luas. Yang ketiga adalah aksioma atau postulat. Jadi aksioma atau postulat ini merupakan suatu pernyataan yang diandaikan benar ada pada suatu sistem dan diterima tanpa pembuktian, memuat istilah dasar dan istilah terdefinisi, tidak berdiri sendiri dan tidak diuji kebenarannya. Di sini ada beberapa aksioma Euclid dan postulat Euclid. Mungkin akan kita bacakan satu saja. Contoh aksioma adalah semua benda yang sama diberi tambahan yang sama maka hasilnya akan menjadi sama. Nah, ini adalah suatu pernyataan yang kita andaikan benar dan memang diterima sebagai sesuatu yang bernilai benar tanpa adanya pembuktian. Sedangkan contoh postulat adalah postulat 1, sesuatu selalu dapat menarik suatu garis dari satu titik ke suatu titik yang lain. Dan masih banyak postulat dan aksioma yang lainnya yang bisa digunakan untuk membuktikan suatu teorema atau pernyataan matematika. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir adalah teorema. Jadi teorema itu merupakan suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan dibuktikan. Terdiri dari beberapa hipotesis dan kesimpulan yang dapat dibuktikan dengan memanfaatkan istilah dasar, istilah terdefinisi, aksioma, dan pernyataan benar lainnya. Jadi teorema ini juga merupakan suatu konsekuensi yang logis dari aksioma pada suatu sistem aksiomatik yang keabsahannya tidak bergantung pada interpretasi terhadap istilah-istilah primitif. Saya berikan satu contoh sistem aksiomatik yang diberikan nama sistem aksiomatik FEVO. Jadi di sini dia menggunakan istilah primitif V, VO, dan relasi termasuk pada. Di sini ada 4 aksioma. Yang pertama, terdapat tepat 3 V yang berbeda pada sistem aksioma ini.
Yang kedua, dua V yang berbeda termasuk pada tepat satu vo. Yang ketiga, tidak semua V termasuk pada vo yang sama. Dan yang keempat, setiap dua vo yang berbeda memuat paling sedikit satu V yang termasuk pada keduanya. Maka dari sini, dari sistem aksiomatik ini akan dimiliki teorema VO yang pertama yang menyatakan bahwa dua VO yang berbeda memuat tepat satu V. Untuk membuktikan ini kita melihat pada aksioma tadi, karena untuk membuktikan suatu teorema kita memerlukan aksioma atau pernyataan yang sudah diterima tanpa harus pembuktian. Nah, jadi di sini kita lihat aksioma 4 mengatakan bahwa setiap dua VO yang berbeda memuat paling sedikit satu V. Karenanya untuk membuktikan teorema ini cukup dibuktikan bahwa tidak mungkin setiap dua VO yang berbeda memuat lebih dari satu V. Nah, kita menggunakan pembuktian secara kontradiksi. Kita andaikan bahwa setiap dua VO yang berbeda memuat dua V. Namun pengandaian ini bertentangan dengan aksioma 2. Tadi aksioma 2 mengatakan bahwa dua V yang berbeda termasuk tepat pada satu VO. Jadi karena pengandaian ini salah, maka itu tidak benar bahwa setiap dua VO yang berbeda memuat tepat 2V. Maka teorema tadi dinyatakan sebagai suatu pernyataan yang benar. Artinya dua VO yang berbeda memang harus memuat tepat 1V. Selanjutnya adalah kita lihat pada teorema VO yang kedua. Terdapat tepat 3 VO. Sama seperti yang teorema yang pertama, cara pembuktiannya adalah melalui menggunakan aksioma. Jadi pada aksioma kedua mengatakan bahwa setiap pasang V yang berbeda termasuk tepat pada satu VO. Jadi aksioma pertama juga mengatakan bahwa terdapat tepat 3 V yang berbeda pada sistem. Berdasarkan aksioma pertama dan kedua, maka terdapat paling sedikit 3 VO. Cukup dibuktikan bahwa tidak mungkin terdapat lebih dari 3 VO. Kita gunakan juga pembuktian secara kontradiksi. Kita andaikan terdapat 4 VO. Menurut teorema VO1 yang sudah dibuktikan sebelumnya, yang keempat bersama dengan 3 VO sebelumnya akan membentuk 6V. Padahal menurut aksioma 1 hanya terdapat 3V yang berbeda. Di sini terjadi kontradiksi. Nah, jadi ketika terjadi kontradiksi maka pengandaian itu salah. Karena pengandaian itu salah, secara otomatis teorema ini bernilai benar. Dan ada juga teorema VO yang ketiga yang mengatakan bahwa setiap VO memiliki tepat 2V yang termasuk padanya. Nah, jadi untuk membuktikan ini kita lihat pada aksioma kedua dinyatakan bahwa setiap VO memiliki paling sedikit 2V yang terletak padanya. Kita buktikan juga secara kontradiksi, andaikan terdapat lebih dari 2V yang termasuk pada tepat 1 VO. Misalkan terdapat 3V yang termasuk pada 1 VO. Namun hal ini bertentangan dengan aksioma 1 dan 3 yang menyatakan bahwa terdapat tepat 3V dan tidak semuanya berada pada VO yang sama. Maka kontradiksi ini pun akan terjadi juga jika terdapat lebih dari 3V yang termasuk pada 1 VO. Jadi haruslah setiap VO memiliki tepat 2V yang termasuk padanya. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa model itu digunakan untuk menginterpretasikan sistem. Tadi yang kita lihat teorema 1, teorema 2, teorema 3 dari VO itu agak susah untuk dipahami, dan aksiomanya juga agak susah untuk dipahami karena bersifat abstrak. Maka diperlukan suatu model untuk menginterpretasikan sistem dari aksiomatik itu. Nah, dan model ini merupakan interpretasi yang bernilai benar. Jadi kalau dia salah, maka dia bukanlah model dari sistem aksiomatik. Di sini ada kita tunjukkan bahwa ini adalah contoh interpretasi yang bernilai benar. Jadi kita misalkan V itu adalah titik, VO adalah garis, dan menggunakan termasuk pada sebagai terletak pada. Maka sistem aksiomatik yang 4 tadi berubah menjadi terdapat tepat 3 titik yang berbeda pada sistem aksioma ini. Ini pernyataan ini bernilai benar. Aksioma kedua, 2 titik yang berbeda terletak pada tepat 1 garis. Ini juga bernilai benar. Yang ketiga, tidak semua titik terletak pada garis yang sama. Ini juga benar dan dapat diterima. Sedangkan kalau dia tidak dapat diterima, ada saja satu aksioma yang tidak dapat diterima, maka dia tidak boleh dinyatakan sebagai model. Nah, pada aksioma keempat juga dapat diterima. Setiap 2 garis yang berbeda memuat paling sedikit 1 titik yang terletak pada keduanya.
Nah, karena pernyataan ini aksioma 1 sampai 4 bernilai benar, maka ini dapat dikatakan sebagai suatu model dari sistem aksiomatik tersebut. Akan saya berikan contoh yang salah. Jadi kita misalkan bahwa V ini diinterpretasikan sebagai buku, sedangkan Vo diinterpretasikan sebagai rak, dan termasuk pada diinterpretasikan sebagai terletak pada. Akibatnya aksiomanya menjadi yang pertama, terdapat tepat 3 buku yang berbeda pada sistem aksioma ini. Ini masih benar. Yang kedua, 2 buku yang berbeda terletak pada tepat 1 rak. Ini benar. Yang ketiga, tidak semua buku terletak pada rak yang sama. Bisa benar. Dan yang keempat, setiap 2 rak yang berbeda memuat paling sedikit 1 buku yang terletak pada keduanya. Ini adalah suatu ketidakmungkinan. Tidak mungkin buku itu terletak pada 2 rak yang berbeda. Karena ini merupakan pernyataan yang salah, maka interpretasi ini tidak dapat disebut sebagai model. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Terima kasih.